Dari Lumajang kami mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali di Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Dan saya berharap saudara semuanya masih dalam keadaan baik, sehat dan tidak kurang suatu hal apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi yang indah Sabat Tuhan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Maha besar Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus, Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, menaikkan syukur dan pujian terima kasih oleh karena berkat Tuhanlah kami masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk boleh meninggikan, memuji nama-Mu. Pekabaran firman Tuhan kami siap untuk dengar bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan pimpin kami. Terima kasih Bapa. Mohon ampun banyak salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya harap saudara-saudara baik-baik dan sehat-sehat saja di rumah. Kita masih dalam suasana pandemi corona dan sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah. Oleh karena situasi inilah, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada banyak warga negara untuk bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan juga sekolah dari rumah. Mungkin bagi sebahagian di antara kita merasa tidak nyaman, termasuk saudara-saudara kita kaum muslim yang saat ini mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Atas nama Gereja Masih Advent Hari ke-7, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudaraku yang merayakannya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini kita berada di rumah lebih banyak daripada di luar, karena situasi ini tidak memungkinkan kita untuk beraktivitas di luar. Nah, banyak hal yang kita boleh lakukan di rumah, bukan? Salah satunya adalah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial di media sosial. Nah, pilihan yang saat ini menjadi pilihan banyak orang adalah dengan menggunakan gadget di rumah. Nah, banyak orang-orang muda, kaum milenial yang menggunakan ini. Sekarang ini banyak muncul YouTuber baru, influencer baru, sehingga konten-konten yang baik ataupun yang mungkin kurang baik diunggah di media sosial. Nah, karena mungkin saking kreatifnya kaum muda milenial sekarang ini, beberapa waktu yang lalu dikatakan ada satu peristiwa seorang YouTuber yang memasukkan konten yang kurang pantas, saya kira. YouTuber ini terkenal dengan nama YouTuber sampah. Kenapa? Karena dia memasukkan konten yang berisi sebuah postingan apa yang dia lakukan bersama dengan teman-temannya pada waktu memberikan bantuan. Mungkin sembako dipikirnya, tetapi di dalamnya bukan berisi sembako, melainkan sampah. Akibatnya begitu banyak netizen yang marah. Dan saat ini yang bersangkutan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Di akhir minggu belakangan ini juga ada berita bagaimana YouTuber baru yang memiliki potensi sebenarnya. Followernya banyak. Pada waktu dia mengunggah satu konten yang menyatakan bahwa pandemi ini tidak terlalu serius,
Dia mengatakan kemana-mana dia tidak mengenakan masker. Kalau mengenakan masker itu pun karena dipaksa katanya. Dan apa yang terjadi? Dia menuai begitu banyak hujatan netizen. Apa sih sebenarnya dicari dari konten-konten negatif semacam ini? Perkataan-perkataan yang hanya menyakiti hati orang lain. Bahkan akhir-akhir ini ada konten tagar di media sosial Indonesia terserah yang diungkapkan oleh para medis, tenaga kesehatan yang berada di garda depan, yang merasa kecewa dengan begitu banyak ketidakpedulian warga negara Indonesia. Ini pun dikomentari, dokter-dokter lebay, apa sih corona dan lain sebagainya. Mereka tidak menghormati tugas medis yang berjuang menyembuhkan banyak pasien. YouTuber-YouTuber seperti inilah yang pada akhirnya setelah mengunggah konten-konten yang negatif, pada akhirnya mereka harus meminta maaf. Ya untung kalau tidak diseret ke jalur hukum. Pagi ini kenapa saya memberi judul pekabaran firman Tuhan, bicaralah baik atau diamlah. Karena begitu banyak orang-orang muda saat ini yang tidak berpikir sebelum melontarkan kata-kata. Berjagalah dengan lisan saudara, atau kita akan menyesal. Nah pagi ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita coba renungkan apa akibat dari perkataan yang tidak dipikirkan. Kenapa Tuhan menciptakan dua telinga? Kenapa hanya menciptakan satu mulut? Kenapa tidak dua mulutnya? Itu karena Tuhan mau kita lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berkata-kata. Kalau kita lebih banyak berkata-kata, sedikit mendengar, lebih banyak kesalahan. Saudara dan saya, kita manusia ini gudang yang salah, bukan? Dan saudara tahu, lebih banyak manusia bersalah dari perkataannya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Yakobus pasal 3 ayat 2, 5 dan 6. Yakobus 3 ayat 2, 5 dan 6 firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu dikatakan tadi, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Tahu kenapa disebut sempurna? Karena dia bisa kontrol lidahnya. Kenapa disebut lidah itu berbahaya? Karena Alkitab tadi katakan bahwa walaupun dia kecil, sama seperti api, dia dapat membakar hutan yang luas. Nah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan bersumber dari sini. Bersumber dari pikiran. Selama pikiranmu baik, ucapanmu baik. Selama pikiranmu jahat, ucapanmu juga akan jahat. Tapi bagaimana dengan yang namanya setan, keseleo lidah? Orang yang keseleo lidah artinya dia ngomong, dia bicara tanpa dipikir. Akhirnya asal jeplak saja. Dan kalau seandainya dia hanya asal mengeluarkan perkataan tanpa dipertimbangkan di
hasilnya pastilah negatif. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berhati-hatilah dengan ucapan kita. Mengapa kita harus menjaga lisan kita? Paling tidak ada dua hal penting kita harus ketahui. Yang pertama kita lihat di dalam Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19 firman Tuhan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Artinya apa? Terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, pada akhirnya akan ngelantur. Dan kalau sudah ngelantur, bicara ngalor ngidul ke sana kemari, akhirnya menggosipkan orang. Dan kalau sudah demikian, dosa mengintip di muka pintu. Kurangi pembicaraan kita, kurangi perkataan kita. Tidak usah terlalu banyak bicara, menghindarkan kita dari dosa. Yang kedua, kita buka di dalam Pengkhotbah 10 ayat 14. Pengkhotbah 10 ayat 14 firman Tuhan, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ada pepatah mengatakan, tong kosong nyari bunyinya. Air beriak, tanda tak dalam. Kalau saudara dan saya mau dianggap pintar, lebih banyak berdiam diri saja. Karena orang yang terlalu banyak cakap akan dikira bodoh walaupun dia pintar. Jadi kalau saudara dan saya kita mau menghemat kata-kata, paling tidak ada segi positif. Orang akan segan karena kita lebih banyak diam. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang keluar dari bibir kita ini akan selalu memiliki akibat, akan selalu memiliki efek. Ada dua efek atau akibat, yaitu positif dan negatif. Kita akan lihat yang pertama, akibat yang negatif. Apa akibat negatif dari orang yang terlalu banyak bicara, mengeluarkan kata-kata yang tidak dipikir? Yaitu menyebabkan orang lain celaka. Kita lihat contoh Alkitab. Seperti apa perkataan yang terlalu banyak berkuar-kuar, tidak dipikirkan, dan akhirnya membuat orang celaka. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Mazmur 106 ayat 32 dan 33 firman Tuhan, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Bapak Ibu dengar, siapa yang dibuat celaka? Musa. Siapa yang membuat celaka? Bangsa Israel. Apa yang mereka perbuat? Di padang gurun, di mata air Meriba, mereka bersungut-sungut menista Musa, Harun, dan teristimewa mereka menghina Allah. Musa, Alkitab katakan, orang yang paling lemah lembut di bumi, bisa marah, saudara. Alkitab katakan hatinya menjadi pahit oleh karena perkataan persungutan bangsa Israel. Pada akhirnya Musa tidak dapat masuk ke negeri perjanjian itu. Perkataan kita bisa buat orang celaka. Perkataan kita bisa membuat orang lain tersandung. Yang kedua, akibat negatif dari sebuah perkataan sia-sia adalah menyebabkan orang lain terluka. Kita buka di dalam Mazmur 140 ayatnya yang keempat. Mazmur 140 ayat yang keempat firman Tuhan, mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Mazmur katakan perkataannya tajam seperti pedang, dan bisa ular ada di bawah lidahnya. Coba lihat itu, perkataannya berbisa, perkataannya seperti racun ular yang mematikan. Bagaimana itu perkataan seperti itu, saudara? Tentu perkataan itu adalah perkataan yang pedas, perkataan yang menyakitkan hati,
Berikutnya di dalam Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18 firman Tuhan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lihat ini, lidah bisa tajam seperti pedang. Orang bisa membunuh tidak hanya dengan peralatan-peralatan yang bisa dipakai untuk membunuh, tetapi orang juga bisa membunuh dengan lidahnya. Coba bayangkan. Inilah akibat negatif dari sebuah perkataan yang diucapkan tanpa dipikirkan. Perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain. Seperti bisa ular, seperti pedang. Nah, coba bayangkan sekarang di zaman digital sekarang ini. Walaupun orang dengan mudah mengucapkan perkataan, ada yang mengucapkan perkataan yang menghina marga orang lain. Saya tidak sebut marga mana yang dilecehkan, tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya dia meminta maaf. Saudara yang kasih, andaikan saudaraku mengucapkan kata-kata yang telah menyakitkan, bisakah kata-kata itu ditarik? Walaupun bisa ditarik seperti yang mungkin saudaraku pikirkan, itu sama dengan paku yang ditancapkan ke dinding. Walaupun dicabut, akan selalu ada bekasnya. Alangkah baiknya kita menjaga lisan kita, karena ini menyangkut hidup dan mati kita. Akibat yang kedua yang kita harapkan dari sebuah perkataan adalah akibat yang positif. Ada 3 hal paling tidak yang saya ingin sampaikan. Ada 3 akibat positif dari sebuah perkataan yang baik. Yang pertama, perkataan yang baik akan membangkitkan semangat hidup. Mari kita buka di dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Amsal 15 ayat yang keempat firman Tuhan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Saat saudara dan saya berada di tengah-tengah mereka yang berduka, perkataan saudara membangkitkan semangat mereka. Saat mereka merasakan begitu beratnya beban hidup, perkataan yang membangkitkan semangat membuat mereka bisa melewati kesulitan mereka. Perkataan yang baik akan membuat seseorang menjadi hidup. Yang kedua, perkataan yang baik dapat meyakinkan orang. Kita buka di dalam Amsal 25 ayat yang ke-15. Amsal 25 ayat yang ke-15 firman Tuhan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan dengan lidah lembut mematahkan tulang. Pernah lihat orang yang marah? Kalau seandainya orang yang marah ini ditimpali lagi dengan kata-kata seperti tadi, kata-kata yang berbisa, kata-kata yang pedas, kira-kira seperti apa akibatnya? Itu sama dengan menyiram api dengan bensin. Tapi coba lihat, perkataan yang lembut, perkataan yang penuh dengan kesabaran akan meredakan kemarahan, meredakan kegeraman. Dan dikatakan tadi, ini dapat meyakinkan seseorang. Jadi, perkataan membawa efek yang baik. Dan yang ketiga, perkataan bisa membangun tabiat. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di zaman saya dulu tidak mengenal istilah bully atau perundungan sekarang ini. Tetapi coba lihat, di media sosial, zaman digital sekarang ini, hampir semua orang mengenal apa istilah ini. Pembulian banyak terjadi di mana-mana, baik dengan tindakan, baik dengan perkataan. Dikatakan tadi, perkataan yang baik
dapat menolong karakter seseorang bertumbuh. Tapi coba, kalau perkataan-perkataan yang negatif digunakan, inilah yang disebut dengan perundungan. Pembulian tadi bisa terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di mana saja. Itu justru akan memahitkan hati dibilang. Dan perkataan-perkataan yang demikian tidak akan membangun karakter. Tetapi jika perkataan-perkataan yang baik diucapkan, akan dapat menolong seseorang untuk menumbuhkan karakter yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengakhiri pekabaran firman Tuhan yang sederhana di Sabat Tuhan yang kudus pagi hari ini, saya ingin menekankan betapa pentingnya menjaga lisan. Saudaraku, kata-kata memiliki kuasa yang sangat hebat. Saudara tahu Nelson Mandela, pejuang kemerdekaan dari Afrika Selatan? Ketika Nelson Mandela dipenjara hampir 3 dekade, tepatnya 27 tahun di dalam penjara. Ketika dia keluar, dia memberikan sebuah perkataan yang bagi saya ini sangat mengesankan. Dia katakan demikian: tidak pernah menjadi kebiasaan saya untuk menggunakan perkataan dengan terburu-buru. Jika 27 tahun dalam penjara telah membuat saya belajar sesuatu, itu adalah berdiam diri untuk memahami betapa berharganya perkataan dan bagaimana ucapan yang benar membawa kesan hidup dan mati seseorang. Kita tahu siapa Nelson Mandela. Bangsanya sangat memuja dia. Dia berjuang dalam keheningan. Dia tidak menggunakan kekerasan karena dia sadar bahwa lewat perkataan dapat memenangkan pertempuran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi yang indah ini pun kita banyak mendapat berkat dari tulisan-tulisan Amsal, tulisan-tulisan hikmat Raja Salomo. Dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lihat ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, terlalu banyak bicara, hal-hal yang tidak sepantasnya diucapkan, dia akan menuai akibatnya. Selanjutnya di dalam Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, kaum muda, wahai kaum muda, berhati-hatilah dalam bermedsos. Jika engkau dengan mudah sekarang menggunakan gadgetmu untuk mengupload banyak konten, unggahlah konten-konten yang membangun. Jika engkau mengunggah konten-konten yang membangun, lebih banyak orang yang akan diberkati dengan kontenmu yang positif. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi kita yang ada di rumah, baik suami maupun istri, bapak dan ibu, ucapkanlah perkataan yang baik kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Biarlah perkataan kita boleh membangun karakter seisi rumah kita. Saudara yang kasih, dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan bersumber dari sini. Inilah hati kita. Ayat terakhir, mari kita buka nasihat firman Tuhan agar kita boleh hidupkan dalam kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lihat, hati saudara dan saya adalah pusat segala-galanya. Garbage in, garbage out.
Kalau sampai masuk, sampah juga yang keluar. Tapi kalau dia emas yang masuk, emas juga yang keluar. Isilah pikiran saudara dengan prasangka-prasangka yang positif, pikiran-pikiran yang membangun, di mana saat saudara dan saya berada, kita mengucapkan perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna, bukan? Tetapi kita belajar untuk bertumbuh di dalam segala hal. Saya yakin saudara dan saya pun berjuang saat ini untuk bisa memiliki karakter yang baik sebagaimana karakter Kristus. Jadi biarlah kita boleh berdoa seperti yang didoakan oleh Daud. Ya Allah, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Biarlah ucapan mulutku memuliakan Engkau senantiasa. Pagi ini, biarlah firman ini boleh menguatkan hati kita. Biarlah kita boleh berhati-hati dalam berucap dan berkata. Jika kita tidak tahu bagaimana berkata baik, lebih baik diam. Semoga Allah memberkati kita. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpuji nama-Mu. Engkau Allah yang sempurna, kami manusia yang penuh dosa. Kiranya kesempurnaan-Mu lah yang akan menolong kami, agar kami boleh berjaga-jaga dari segala ucapan-ucapan yang menipu. Tolong kami agar perkataan kami boleh senantiasa membawa berkat bagi orang lain. Tolong kami agar dapat berkata-kata dengan baik dan benar. Kasih karunia Allah, damai dan sejahtera kiranya menyertai anak-anak-Mu di masa pandemi corona ini. Perlindungan malaikat Tuhan kiranya menjadi bahagian anak-anak-Mu dari saat ini sampai Maranatha tiba. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas waktu kebersamaan kita. Semoga Allah memberkati saudara sepanjang hari ini. Amin.